Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kali ini hadap-hadapan kembali lagi ke studio karena ini spesial sekali tamunya karena tamu ini bukan tamu sebenarnya. Tamu ini adalah tuan rumah. Kenapa demikian? Ini panjang story-nya. Tapi kalau yang kenal saya dan kenal sama Opa pasti tahu lah, ya. Oke, selamat sore di depan saya. Kenapa saya agak susah memperkenalkan? Karena teman saya ini bagaimana dik? Top sekali nih sebenarnya gitu. Jadi tidak usah diperkenalkan. Walaupun nanti ada tanding teks ini adalah dia adalah kenalan ini dulu ya sudah. Kenalan dulu dong. Kalau istilah dulu belum kenal ya? Kenalan dulu dong. Oke, tos dulu. Selamat datang Opa Fadli Arifudin di hadap-hadapan. Ya, oke. Kalau kita ketemu dengan Opa, itu ada story-nya Opa itu. Kalau kita ketemu dengan Opa, kalau kita bicara tentang musik atau karir musiknya Opa itu biasa. Jadi di hadap-hadapan, selain itu yang porsinya sedikit, saya mau bertanya tentang apa yang dia bikin dan apa yang dia mau nantinya, ya. Nah, yang pertama, ya pastilah tentang musik. Apa selanjutnya rencana Opa dalam dunia musik? Rencananya Opa Setelah dengan ada Govinda ini ya? setelah Govinda ya. Sebenarnya Opa itu masih pasti mau bikin album ketujuhnya Padi. Ya. Album ketujuhnya Padi yang sudah ditunggu Sobat Padi karena kita vakum 7 tahun kan. Ya. Terus kalau buat Opa pribadi ada satu yang masih Opa pengen kejar, itu album Islami, album religi. Karena Opa ketemu sama Dery Sulaiman, Ustaz Dery, Opik Tomboati, Alzastro, teman-teman Debu, banyak musisi-musisi yang sepanjang 10 tahun sejak Maher Zain itu lagu dengan Maher Zain 10 tahun ya sudah ya? 10 tahun. Oke. 10 tahun yang lalu, jadi kita mengumpulkan lagu-lagu karya-karya dan konsepnya insya Allah berjamaah, dan itu satu yang Opa pengen banget bikin wujudkan jadi album religi pertamanya Opa. Sejauh ini kan bikin single sama Abdul Jailani, sama yang lain. Ke arah situ sudah ada progres? Progresnya lambat ya? Progresnya lambat karena Opa tidak kerjakan sendiri kan, harus ketemu teman-teman semua, dan ada juga kegiatan-kegiatan Padi yang tidak habis-habis luar biasa juga Padi. Ya. Itu pekerjaan Om Gusman itu harusnya atur jadwal. Gitu ya. Nah, Padi album berikutnya sudah seperti apa progresnya? Padi album berikutnya kita sudah buat 15 lagu. 15 lagu. Jadi pas kita reborn, kita coba bikin workshop lagi dan kita bikin 15 lagu walaupun baru sebagian yang jadi liriknya, tapi energinya itu terasa lagi, energinya, dan kita penasaran juga mau mengeluarkan album baru ini betul-betul utuh, satu album yang baru semuanya. Dari konsep musik baru itu yang ditawarkan nanti kepada Sobat Padi. Iya, yang pasti ada. Istilahnya begini, apapun yang kita serap selama 10 tahun ini, kalau 5 orang ini yang mainkan, akan terasa Padi. Oke. Memangnya mau bikin album berapa? Ada 15 lagu standby. 15 lagu ya. Double album rencananya? Belum. Nanti akan dikurasi lagi, Di. Dikurasi lagi pasti. Oke. Nanti yang banyak bikin lagu, apakah masih Mas Piu atau ada? Bareng-bareng pasti. Karena mungkin banyak teman-teman yang Sobat Padi pun juga kadang-kadang pikir Mas Piu bikin semua lagu, padahal Mas Piu itu bikin lirik sebenarnya. Mas Piu bikin lirik, yang bikin aransemen di Padi itu Mas Rindra dengan Mas Yoyo. Oke. Otak aransemen musik Padi itu di Mas Rindra, Mas Yoyo. Opa bikin notasi dan Mas Ari bagian melukisnya. Jadi kalau lirik memang Mas Piu buat Opa itu penulis lirik terbaik.
Karena cocok-cocokan juga sebenarnya Cocok-cocokan, vokalis betul. dan gitaris. Nah biasanya kalau kita kenal Freddie Mercury, Brian May, Betul. John Bon Jovi, Richie Sambora, kalau sudah klop dua-duanya biasanya akan panjang dan akan lestari lah Betul. karya-karya yang dihasilkan. Nah selain Pak Adi, musik kimia bagaimana kabarnya? Nah itu musik kimia ini istilahnya libur panjang Libur dulu. panjang. Santai kan namanya project ya. Ya. Musik kimia itu bukan project yang ambisius, tapi sangat penting untuk menjaga selama padi vakum itu menjaga semangat apinya kita untuk bermusik itu tugasnya musik kimia. Ya. Jadi selalu saya bilang musik kimia itu menyelamatkan semangat kita untuk bermusik. Sebagai pemusik kan harus berkarya. Pada Ya. saat padi vakum tidak ada Musik karya kimia, kan? musik kimia yang keluar. Musik kimia tempat mengeluarkan karya. Jadi itu musik kimia ya bisa datang kapan aja dan menghilang kapan aja. Karena semua target sudah dipenuhi. Ya, oke. Setelah padi vakum bertahun-tahun, Iya. muncul dengan nama Padi Reborn. Banyak perubahan yang saya lihat dari teman-teman padi. Personil padi sudah bikin vlog sendiri dan lain-lain. Dari segi physically, Opa menjadi lebih langsing, ya. Terus Mas View brewokan sekarang. Berewokan. Dan yang kemarin kita sempat cerita, Mas Yoyo makin lucu ya. Masih keluar kembali. Keluar kembali jiwa. Kembali ke jiwanya yang sebenarnya. Jiwa yang sebenarnya. Pokoknya kalau lihat di acara salah satu TV nasional, Oh, enggak apa-apa ya, sini. oh gitu ya. Kalau di Brand, acaranya apa-apa. Pak Adi Reborn sang penghibur kan di Net TV, ya. itu yang kita jaga moodnya Mas Yoyo memang. Karena dia bisa nyentil kapan saja Bisa nyetil kapan saja. dan bisa. Itu siapa? Sebenarnya konsepnya apa itu di Jadi konsepnya crossover. crossover. Nah, awalnya kan kita mau menawarkan diri, oke Pak Adi bisa enggak? Ya, kita kan Reborn nih. Bisa enggak kita masuk bikin music everywhere, Ya, oke, sesi padi oke. gitu. Terus bosnya Net TV bilang, ngapain bikin music everywhere? Bikin aja acara. Mau nggak Padi kita bikin crossover, interview dan konser dan kolaborasi atau tukar lagu. Ya. Oh, itu kita langsung kaget. Kita nggak pernah sama sekali jadi host. Apalagi belajar lucu kan, kita nggak lucu kan, kecuali Mas Yoyo maksudnya. Akhirnya kita coba, ya udah kita coba karena pas waktu itu pandemi kan, jadi kita banyak konser virtual dan ya itulah, alhamdulillah kita sudah sampai ke episode sekarang ini episode 11. 11 nih. Iya. Berapa kontraknya? Seberapa banyak episode maksudnya? Orang netnya minta berharap sih sampai ratusan episode, Ratusan, ya. cuman kita kan karena Padi 7 tahun vakum, jadi kita punya tugas mengenalkan lagi ke generasi baru ini. Istilahnya ini 7 pensi kita terputus. Oh, 7 pensi. 7 pensi kita terputus sampai orang cuman kenal Padi, ada yang anak-anak baru, anak-anak muda kenal cuman gara-gara masa kecilnya penuh dengan Upin Ipin. Dan orang baru tahu itu Padi yang bikin lagunya Upin Ipin. Iya, betul. Padahal padi itu sebenarnya sangat luar biasa perjalanannya. Ya, sampai waktu ada di suatu kota itu lucu sekali, ada yang ketok kamarnya Mas Rindra ya. Mas Faldi, banyak sekali cerita-cerita lucu di Padi ya. Oke, semoga Padi makin mengukuhkan diri sebagai band favorit banyak orang dan menginspirasi banyak orang. Nah, berikutnya pertanyaannya ini sangat jauh di luar profesinya Opa sebagai musisi. Bagaimana dengan kegiatan dengan konsep sekolah alamnya? Apakah masih jalan? Masih, Opa karena 4 orang anaknya Opa itu di sekolah alam. Ya sekarang tinggal 2 orang, yang 2 sudah lulus dan sampai sekarang karena sekolah alam itu basisnya milik bersama ya. Jadi kayak dari yayasan sekolah alam kita ganti berubah jadi perkumpulan sekolah alam. Jadi milik sekolah itu milik kita bersama, miliknya semua orang-orang yang menjalankan roda itu. Sekolah alam itu, dari tukang parkir, guru, orang tua dan semua orang yang ada di situ. Itu konsepnya alhamdulillah sampai sekarang berjalan dan sudah di-copy, kita enggak franchise kan. Jadi sudah di-copy sampai 45 sekolah alam di seluruh Indonesia. Ya, jadi sekolah alam begitu. Opa sih masih
punya mimpi untuk bikin satu sekolah alam Iya. yang betul-betul tidak jauh dari model dasarnya sekolah alam yang ada di sini. Iya. Oke. Tapi sekolah alam ada, jaringannya di sini ada yang di Goa, ada yang Oke. di mana? Ada yang di apa? Tanjung. Tanjung. Oke. Guru-guru sekolah alam. Dan memang konsepnya memang tidak di-franchise-kan karena itu model pendidikan yang benar-benar kita mau kenalkan 60% lapangan di luar, Ya. outdoor dan 40% dalam kelas. Oke. Jadi itu sebenarnya tidak Tonji bertentangan dengan sekolah-sekolah konvensional ya. Tidak sih. Tidak. Jadi Dia malah mensupport karena fokusnya ke pendidikan karakter anak. karakter anak. Karakter Betul anak. sekali. Nah, ada teman juga yang rencana mau bikin sekolah seperti itu, Opa, tapi itu dia memang hampir 90% yaitu anak dengan lingkungan. Luar biasa. Luar biasa sekali. Luar Terus biasa. saya tanya, apakah ini Opa setuju dengan statementnya dia? Saya mau nanti anak saya pada saat dia makan nasi kuning, dia tidak langsung makan, tapi dia bilang, kenapa ini bisa enak, bumbunya bagaimana, apa campurannya, dan saya mau coba bikin. Betul. Jadi tidak cuman ini. Terus Ben katanya kalau lihat gitar, dia tidak bilang, Pak belikan kayak ini gitar, tapi bagaimana, dari kayu apa yang dibikin, betul. nah, pengalaman-pengalaman itu. Sementara lebih banyak orang tua yang bilang, kalau di sekolah-sekolah seperti itu anak mau jadi apa? Tidak ada katanya gurunya, terus tidak jelas di ijazahnya. Bagaimana? Saya tidak setuju sebenarnya. Kalau saya berpikir kita lihat kenyataan kita. Maksudnya kita tumbuh dan besar Opa dari TK negeri sampai kuliah negeri. Betul. Negeri terus karena ya pegawai negeri. Iya. Orang tua kan suka negeri-negeri. Cuman kita tidak bicara kekurangan kelebihan, tapi yang pasti kita berharap anak kita punya karakter. Dia tahu apa yang dia mau. Iya, betul. Dia tahu perjalanan sebuah kayu untuk menjadi gitar gitu. Iya, betul ya. Dia tahu bagaimana siklus hidup berputar. Iya. Dia belajar membibitkan sampai dia panen gitu. Itu hal-hal yang sederhana, basic skill untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Iya. Dan katanya kalau anak-anak itu kalau dikasih bangun pagi kan menggerutu anak-anak, biarkan tidur dan setelah itu dia main. Seperti itu jadi membentuk karakter anak natural. Dan saya pernah juga baca di umur 1 sampai 7 tahun anak itu harusnya bermain. Betul. Karena setahu Opa itu golden age itu puncaknya di tahun keempat ya. Iya. 1 sampai 4 tahun. Iya. Dan setelah itu istilahnya semua jaringan saraf otaknya sudah berkembang. Istilahnya akarnya lah. Akarnya sudah jadi tuh di atas kepala dia, di situ menyimpan memori. Jadi kalau kita maksimalkan mereka untuk mendapatkan ilmu, distimulus terus itu akarnya memanjang sama seperti tanaman gitu. Jadi saran Opa ya anak kita sampai 7 tahun ajak bermain, biarkan dia bermain karena hidup adalah permainan. Dan jangan ditakut-takuti gara-gara orang tua malas. Hati-hati kok ada nantian itu, ada bom bos itu. ada saya kenal kalau tidak tidur tuh hati-hati ada pocong datang betul ki. Gara-gara malas dia orang tuanya mau temani. Intinya cuma satu, kita selalu kasih ingat anak-anak bilang hati-hati. Hati-hati. Itu kata kunci ya. Hati-hati nak, jangan didoakan nanti jatuh kok. Matum betul ki anak-anak. Betul dia bilang nanti jatuh kok. Nah, berhubungan dengan itu, saya yakin bahwa Opa akan terus berjuang untuk membesarkan minimal semangat itu tetap ada. Ya, untuk menstimulus anak-anak menjadi seperti apa yang dia mau. Karena sebenarnya anak-anak itu kalaupun ditanya mau jadi apa, enggak mungkin mau jadi penjahat. Pasti dokter. Pasti orang-orang yang terbaik dalam visinya mereka. Dan Opa membesarkan anaknya dengan sistem itu ya. Iya. Itu sistem ya, ada yang dokter ahlinya lah, maksudnya ahli pendidikan di dunia. Dia bilang masa depan ya, mungkin banyak orang nggak setuju ya, tapi dia bilang masa depan sekolah di masa depan pendidikan dunia adalah homeschooling. Betul. Homeschooling karena informasi kita bisa dapat dari manapun. Iya. Tinggal kita nggak mengajarkan mereka in depth, belajar lebih dalam tentang hakikatnya, latar belakangnya, dan ada 3 unsur yang paling penting dalam pendidikan itu.
biasanya kalau orang tua sekolah alam sebelum Iya. jadi orang tua ditanya Iya, dulu iya. apa yang kamu dahulukan. Sebelum orang tua Ah, jadi kawin dulu, nikah dulu, punya anak, Iya. baru jadi orang tua. Bams, Iya. Banyaknya yang jomblo-jomblo. jomblo mania. Jadi sebelum masuk sekolah alam itu pertanyaan yang penting itu mendasar adalah mana yang kita akan dahulukan, kognitif, Ya, akhlak, akhlak, ya. atau kepemimpinan. Ya. Mana yang kita mau dahulukan? Mana yang jadi basicnya? Itu selalu pertanyaan yang sederhana. Ada ya macam-macam kan, orang tua bilang, saya mau anakku ranking 1 terus, pokoknya pintar terus, Ya. macam-macam. Tapi yang di sekolah alam untuk pengembangan karakter yang paling penting akhlak dulu, Akhlak. etika, Akhlak ilmu. akhlak, leadership, baru kognitif. Oke. Kognitif itu anak-anak kita punya radar sendiri kok, dia punya antena sendiri. Mereka kalau sudah punya semangat mencari ilmu, biar tidak disuruh mereka cari. Betul. Mereka cari lebih dalam. Betul. Bahkan Kalau mereka masalah timing bersekolah waktunya, ada teman juga kasih masukan seperti ini. Dia mendambakan bikin sekolah model seperti ini, tapi waktunya itu bisa berubah-ubah. Jadi di 3 bulan pertama katanya pagi sampai jam 10. Nanti juga ada malam, kelas malam kelas malamnya, Iya, karena iya. anak juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan malam. Kan kalau sekarang kalau malam di rumah disuruh belajar, dicubit ke anak-anak. Iya, Kerja kok PR-mu, katanya enggak begitu. Biarkan mereka belajar walaupun di waktu malam. Betul. Betul, Di? Itu cakep itu. Iya. Bagus itu konsepnya teman. Kasih kenal nanti Opa itu. Opa mau belajar maksudnya. Ada di halo Ardi, nanti kita ketemu. Oke, berikutnya ada satu kesukaan dan profesi lain Opa ini yang sudah lama dilakoni, adalah tentang tanam-tanaman, dan kemarin pernah apa namanya itu yang Aquaponics. aquaponik. Nah, Bagaimana dengan aquaponik, Opa? Iya, alhamdulillah. Dulu para padi vakum, Ya. Opa cari hobi Opa apa? Hobi yang selain musik ya, bertani. Bertani dan Nah, berkebun. dan Opa dapat aquaponics pertama kali waktu itu masih di Australia dan Amerika, dan alhamdulillah Opa termasuk orang-orang yang pertama di Indonesia yang mengajarkan aquaponics. Ya. Sekarang sudah mulai berkembang. Waktu itu memang hidroponik terkenal sekali kan. Iya. Pandemi muncul, orang kembali cari hobi lagi, orang belajar aquaponics dan hidroponics. Dan alhamdulillah sekarang aquaponics sudah menjadi kurikulum resmi di sekolah alam dan jaringan sekolah alam. Sekarang kita mau mengusulkan ke Diknas untuk pendidikan nasional, Iya. untuk jadi kurikulum tambahan buat sekolah ya, SD, SMP, SMA. Jadi ada levelnya. Levelnya, Di. Iya. Itu luar biasa juga itu ya, Pak ya. Itu kan sebenarnya juga bisa jadi mata pencarian ya, Iya, penghasilan. bisa, iya. Sama seperti orang-orang teman-teman di Makassar, saya sudah lihat ada yang bikin greenhouse hidroponik. Iya. Ya. Kalau aquaponik berbedanya cuma sedikit, tapi yang pasti itu pertanian lahan sempit dengan 1 kali 2 meter, ada matahari selama 5 jam udah cukup untuk bisa dapat ikan, dapat sayuran. Oke, dapat ikan, dapat sayuran. Iya. Nah, kalau masalah tanam-tanaman lain, Tanaman Bapak lain, ini iya. kalau setahu saya berencana untuk bikin kebun-kebun buah-buahan yang jika nanti berbuah ini menjadi berkah buat banyak orang. Iya. Bagaimana usahanya tentang hal itu? Iya, alhamdulillah Opa kan memang semua kita harus rencanakan ya. Iya. Jadi Opa sekarang kan masih di Jakarta, dan Opa ada rencana mau hijrah kembali pulang ke kampung halaman, tinggal jadi kayak cerita-cerita pendekar sudah bosan di kota, pulang ke jadi ke kampung Maci. jadi petani, Iya, jadi peternak. Jadi itu impian Opa, dan sekarang di satu tempat di daerah Daya Opa sudah bikin pembibitan buah-buahan. Buah-buahan. Ya, ada buah-buahan, tanaman-tanaman yang dibutuhkan. Dan sekarang alhamdulillah kemarin bareng sama Om Iko kita melihat ke Tompo Bulu. ya Tompo Bulu, calon kebun-kebun Luar biasa tempatnya. luar biasa. Itu ribuan hektar dan akan dijadikan kebun dan Iya, agrowisata Iya. Ya. Itu kita ketemu ownernya juga kemarin ya. Opa bisa dijelaskan kepada teman-teman hadapan apa sebenarnya yang mau dibikin dengan teknik itu agrowisata itu? Agrowisata itu sebenarnya memberikan kesempatan orang, jadi
orang-orang tua yang ingin mengajar anaknya untuk merasakan, mengalami bagaimana begini loh ini tumbuhnya prosesnya. Jadi orang wisata alam lah ya, kita banyak lihat di Batu, di Malang, di mana-mana. Itu belum terlalu banyak di sini, dan itu pilihan seksi juga selain mall. Ya, karena anak-anak sudah banyak terpapar dengan teknologi. Saya ingat klipnya, cerita sedikit, klipnya begitu indah. Klip begitu indah itu sebenarnya ada pesan yang kuat di dalamnya. Kita di tahun 99 kita bikin klip itu cuman bedakan anggrek yang di virtual reality dengan anggrek yang kita pegang. Karena kita visinya waktu itu Isaac Wee, sutradaranya bilang nanti masa depan begini mas. Masa depan itu orang menganggap virtual reality adalah reality, dan reality sudah tidak disentuh lagi. Jadi sekarang itu kenyataan kita kembali membawa anak kita ke kebun untuk melihat itu dan melihat potensinya, karena pada akhirnya yang kita butuh adalah makanan untuk membuat kita sehat, bukan hanya pulsa data kan. Mungkin kata buat ini tapi ini tidak bisa bohong. Oke. Jadi agrowisata itu nanti akan menjadi satu hal yang tidak hanya seksi, tapi kita butuh itu. Kita butuh karena kebutuhan dasarnya makanan. Dan kita bersentuhan langsung dengan alam. Itu mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan segera. Amin. Dan di mana alamat Opa di Daya itu? Siapa kalau ada yang mau berkunjung atau boleh penelitian? Jadi, yang mau penelitian, teman-teman yang mendengar ini ada yang mau penelitian atau komunitasnya mau ikut belajar bagaimana membibitkan. Di sana ada macam-macam tanaman. Nah, sekarang Opa lagi mengembangkan alpukat. Alpukat ada ratusan ribuan di sana, ada tanaman-tanaman lain, pala dan lain-lain yang dibutuhkan gitu. Jadi bisa datang ke Jalan 4 Cerakang Raya. Sekarang jadi Berua Raya. Itu belum ada pelangnya, tapi kalau kita dapat ada tanah yang dikelilingi tembok, terus ada pohon bambu raksasa, ada berapa pohon, satu-satu yang punya pohon bambu raksasa itu tempatnya. Masuk Meki, free, no charge, datang saja, kita belajar, kita siap untuk share ilmu. Nah, tadi Opa sempat singgung masalah bambu. Konon katanya bambu itu malah lebih kuat dari banyak jenis kayu. Itu betul ya Opa ya? Kalau di-treat dengan betul, bambu itu ya? Bambu itu punya kekuatan yang luar biasa, dan bambu Indonesia itu memiliki jenis bambu terbanyak di dunia. Brasil nomor 2, Jepang nomor berapa, tapi bambu Indonesia itu kita punya 135 jenis bambu. Wah. 135 jenis. Tapi katanya bambu itu ditanamnya lama ya? Ditanamnya lama begini. Bambu itu kalau kita tanam dari kultur jaringan, dari seperti rumput, untuk tumbuh itu dia butuh 4 tahun. 4 tahun. Itu akarnya dulu, jadi dia pendek terus. Tapi akarnya di luar di dalam ini sudah memegang dalam, baru tahun ke-4, tahun ke-5 baru dia shooting. Dalam satu hari dia bisa naik 1 meter. 1 meter. 1 meter. Pada saat dia sudah siap. Tapi itu kalau dipotong itu bisa tumbuh lagi sampai 100 tahun. 100 tahun. Kita bisa panen satu bambu, satu rumpun bambu kita bisa panen sampai 125 tahun. Dari satu rumpun bambu. Jadi kita nanam 5 rumpun bambu patung yang kita pelihara dari bayi, dari kecil. Insya Allah cucu kita masih bisa dapat manfaat dari itu. Pasti. Makan rebungnya juga udah habis-habis. Betul. Bambu. Sampai pernah Opa bilang sama saya, ini bambu kalau dibikin jadi kendaraan ini kuat sekali. Boleh kita Google, sekarang orang tren sepeda. Di Afrika dan di Jerman sekarang ada sepeda bambu. Orang-orang bikin sepeda dari bambu. Jadi bahan-bahan sepedanya dari Brasil, bahan frame-nya. Dan itu mahal, tidak murah itu sepeda bambu, dia bikin frame dari bambu. Dan katanya kalau kena air makin kuat. Makin kuat. Kalau biasanya kayu itu kena air dia makin keropos, kalau bambu makin kuat. Makin kuat karena macam-macam kan pengawet, treatmentnya, pengawetannya bambu itu macam-macam. Kalau nenek moyang kita dulu
dimasukkan dalam air, biasanya selokan yang air bersih mengalir Di dalam biarkan 6 bulan. 6 bulan. Biar gulanya di dalam selulosa bambu itu hilang, baru digunakan. Oh, ada gula di dalam Ada situ. gula. Makanya rayap itu cari gulanya sebenarnya. Makanya banyak kumbang bubuk kalau penyakitnya bambu itu sampai kropos karena ada gula dalamnya. Kalau gulanya kita hilangkan, bambu itu sekuat kayu. Jadi sama dengan manusia, kalau tambah sedikit gulanya tambah sehat ya. Tambah sehat. Itu hubungannya dengan keto ya. Iya betul. Sudah berapa lama Opa diet? 1 tahun. 1 tahun. Alhamdulillah. 1 tahun alhamdulillah. Sebenarnya Opa itu keto jadi lifestyle untuk terapi. Terapi. Iya. Karena Opa punya penyakit di atas 40 kan kita punya. Opa punya ada asam urat dikit-dikit, radang sendi, asam lambung, ada prediabetes, belum diabetes, prediabetes tipe 2 dan migrain. Dalam 2 bulan Opa jalankan low carb ya, bukan keto ya. Low carb itu 2 bulan 5 penyakit ini hilang. 5 penyakit ini hilang. Malu-malu gini. Malu-malu gitu ternyata. Makanan itu jadi obat sebenarnya karena kita punya self healing. Badan kita punya mekanisme penyembuhan diri sendiri. Itu yang Opa pelajari selama ini tentang nutrisi. Artinya kalau masalah nutrisi yang penting tidak berlebihan. Tidak berlebihan, betul. Karbo. Tapi Kalau mau makan apa-apa. karbo pun cari yang real food. Makanan yang paling sedikit diproses, paling dekat jejak karbonnya. Umpamanya kita cabut ubi. Dari lokal kan, rebus, makan. Daripada gandum tidak ada tumbuh di Indonesia, pasti dari Cina kalau bukan dari Amerika. Jadi percaya mungkin kalau ada kita makan roti, itu pasti bukan Indonesia, tidak ada gandum tumbuh di Indonesia. Pasti kambang lagi kalau roti terus. panjang jalannya, jadi terlalu banyak proses. Sesedikit mungkin prosesnya makan real food. Itu Jason Statham bilang. As long as you eat the real food, you're gonna be okay. Selama kita makan real food, bukan fast food, kita hidup kita cenderung akan lebih sehat. Lifetime kita lebih sehat. Banyak sekali pelajaran yang kita terima dari seorang Opa. Buat saya Opa ini bukan hanya teman, kerabat, saudara dan lain-lain. Ini ada sama Opa. Ya, terima kasih untuk Opa. Kita tos dulu. Sudah datang ke hadapan ke dia kembali ke rumah. Mudah-mudahan apa yang Opa cita-citakan termasuk berkebun dan lain-lain yang segera Oktober insya Allah sudah bisa berjalan. Kita sama-sama. Siap, sama-sama mendapat berkah dan dianugerahi kelimpahan rezeki dan berguna untuk banyak orang. Terima kasih kepada teman-teman hadapan. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada salamak.